makan nggak? Oh, enggak, udah tadi. Loh, Tom? Katanya lo mau makan di luar sama Yuna. Iya, nggak jadi, Bon. Yuna mau makan di sini katanya. Iya, lagian lagi ngumpul kayak gini, Bon. Kan jarang-jarang ngumpul. Jadi sekalian aja makan di sini. Oh, gitu. Oh iya, gue inget sesuatu nih. Kemarin, Dita datang ke kafe bawa suaminya. Tapi gue belum sempat nyapa ya, karena kemarin kan di kafe ada acara. Gue jadi nggak enak deh. Gimana kalau kita undang Dita sama suaminya datang nih ke kafe sekarang? Ya sekalian ngenalin suaminya, kan belum pada kenal kan? Atau enggak, sekalian gue minta izin sama Selin. Jangan. Kok jangan? Maksud gue gini, Bon. Kita kan juga harus ngehormatin keputusannya Selin. Kalau misalnya Selin nggak suka ada Dita di sini, ya kalau bisa kita turutin juga kemauan Selin gitu kan. Ya sih, tapi gue setuju juga sama Mas Aka. Kita kan harus izin juga sama Selin daripada nanti kita diamukin Selin lagi. Kamu kenapa, Mas? Segitunya nggak mau kita bareng-bareng sama Dita. Guys, kayaknya gue mesti ke dapur dulu deh, mau ngecek perlengkapan dapur. Yuk sayang yuk. Bon, kita cek di dapur dulu. Kompor belum gue masukin. Bentar. Kenapa, Mas? Jawab dong, kenapa kamu nggak mau banget kayaknya sama Dita? Enggak, emangnya salah apa? Kan enggak kan? Ya nggak salah, tapi aneh. Ini nih sayang, yang bikin aku malas ngebahas Dita sama kamu tuh ini. Aku nggak mau nambah-nambahin masalah sayang. Ngapain juga kalau misalnya ada Dita di antara kita, terus kayak kemarin kita ketemu sama Dita, kamu ngeliatin akunya beda, sangkain aku belum move on gitu dari dia. Iya sih. Ya benar-benar. Aku ngerti sekarang alasan kamu kenapa. Aku ngerti juga kok perasaan kamu. Tapi kamu harus percaya sama aku ya. Kamu mau balik sekarang nggak? Antar aku ke kantor dulu. Ya, nanti pulangnya aku jemput ya. Mama, aduh, mama pelan-pelan. Riri itu udah nggak bisa jalan cepat. Nanti kalau Riri jatuh gimana? Ini kan mau pegangin, udah, tenang aja deh. Udah, ayo, kita masuk. Ya, pelan-pelan. Bu Niken, Ibu mau ketemu Bapak? Enggak. Saya cuma mau nanya, Pak Wijaya itu kerjanya sampai malam nggak? Ngapain aja? Enggak Bu, malah Bapak minta dikosongkan jadwal untuk sore ini. Katanya sih mau pulang cepat. Hah? Tuh kan, Ri. Mama bilang juga apa? Itu Papa pasti nyembunyiin sesuatu. Bener itu, main gila lagi tuh Papa. Sekarang kamu siapin mobil perusahaan, nanti sore saya mau pakai. Oh iya Bu. Yaudah, sambil kita nunggu, kita nunggunya di kafe aja yuk. Yuk. Makasih ya. Iya. Pelan-pelan, Ma. Lo ngapain ada di ruangan gue? Mentang-mentang gue lagi nggak ada di kantor ini, lo bisa seenaknya masuk ke ruangan gue tanpa izin? Iya. Bisa nggak kalau nanya tuh nggak sama marah-marah? Kalau gue nggak disuruh sama Bu Ariana buat nyari data di ruangan lo, nggak akan mungkin gue masuk sini. Kenapa Bu Ariana nggak ngomong sama gue? Kenapa nggak nyuruh gue? Ya mana gue tahu. Lo kan ada di klinik Mirella, makanya dia nyuruh gue. Sil, jangan lo pikir gue nggak tahu ya. Mentang-mentang gue lagi nggak ada di kantor, lo ceritanya mau ngambil posisi gue. Nggak akan pernah bisa, Sil. Apaan sih lo?
Kok ngaco ngomongnya? Siapa juga yang mau ngerebut posisi lo? Lu nggak usah sok deh, lo pikir gue... Ada apa sih ini? Ini Pak, saya disuruh sama Bu Ariana buat ngambil data di ruangannya Bu Selin. Tapi dia malah nuduh saya enggak. Sal, kamu kan tahu, Sisil ini disuruh sama Ariana untuk cari file. Seharusnya kalau kamu tahu, kamu tuh bantuin dia. Jangan buat keributan kayak gini. Yang ada kerjaan gak beres semuanya. Bagus kamu dandan. Mama, Coki, hati-hati dong kamu. Ya sorry Om. Oh ya Om, nanti jangan lupa Om, kita harus beli makanan buat umpan ikan yang banyak. Sekalian ada beberapa alat juga yang belum kita beli. Iya bener-bener. Biar dapat ikannya banyak kan, iya kan? Iya, betul. Udah, sebelum nyampe ke sana, mampir ke tempat ikan. Ya? Oke. Tuh kan, Riri papa, itu bener kan tuh? Tuh, pasti mau ketemuan sama selingkuhannya. Bawaannya tuh itu, sampai lengkap kayak gitu. Ih, Mama tuh kayak ABG deh. Tuh, Mama nggak lihat di situ ada Coki. Siapa tahu mereka ada meeting di luar, ada ketemu klien di luar. Udahlah, jangan pikir macam-macam. Itu coki-coki, itu cuma buat kamuflase aja. Bohong itu, kedok doang itu, enggak. Ayo. Iya, pelan-pelan. Ayo. Rin, harusnya lo kasih tahu staff lo untuk nggak masuk ke ruangan orang sembarangan tanpa izin. Sisil itu cuma menjalankan apa perintah gue. Sebagai pimpinan di perusahaan ini, gue suruh apa ya dia cuma ngejalanin. Emang salah? Tetap aja Rin, ruangan itu privasi gue. Harusnya orang yang masuk ke ruangan gue itu harus dapat izin dulu dari gue, Rin. Sel, gue tuh jujur gue gak ngerti deh sama lo. Lo tau gak sih, ruangan itu ya sama aja kayak ruangan gue. Semua orang bisa masuk kalau mereka butuh ngambil file, butuh ngambil dokumen. Apalagi ini perintah dari gue. Gue pimpinan di perusahaan ini. Lo kenapa marah banget sih soal itu? Emang ada yang disembunyiin di sana? Sampai lo harus marah-marah banget kayak gini. Terserah lo deh. Dari dulu emang lo gak pernah percaya sama omongan gue, gak pernah lo dengerin. Tapi yang jelas gue ngomong kayak gini karena gue gak suka ada orang masuk ke ruangan gue tanpa izin gue. Kamu tuh ya, kebiasaan banget deh. Percuma aja kita makan berdua kayak gini, duduknya jauh-jauhan kayak gitu. Kamu pasti takut kan kalau sampai ada yang pergokin kita? Nggak juga, Dit. Kamu santai aja dong jikapinnya. Nanti kalau udah sepi, kalau udah kita cuman berdua, aku pangku, kamu nggak jadi masalah. Senyum dong. Dit. Kamu makan dulu nih. Ini matching banget loh sama baju kamu. Ayo. Ayo dong. Ternyata makan bisa ya. Nah gitu dong. Ngomong-ngomong aku mau cerita deh. Aku tadi sama Dion udah latihan buat lomba masak. Pokoknya persiapan kita semuanya udah matang banget ya. Kamu sendiri gimana persiapannya sama Ariana? Nggak ada, aku nggak ada persiapan apapun. Latihan juga enggak. Serius kamu? Kali ini aku pasti bisa menang lawan Ariana. Kita lihat aja siapa yang bakal malu saat kompetisi nanti. Pusing. Capean nih kayaknya nih. Siapa? Ariana kan? Angkat aja, angkat teleponnya. Jangan gitu dong. Iya nggak apa-apa, angkat. Halo sayang. Mas,
Bisa jemput aku sekarang nggak? Aku pengen pulang nih, Mas. Sayang, maaf aku lagi meeting nih sayang di Cafe Queen. Aku nggak bisa jemput kamu, kayaknya meetingnya masih lama nih sayang. Ya udah, oke. Aku naik taksi aja. Oke sayang, love you. Iya, Mas. Bye. Love you. Love you too. Kamu ngapain sih? Aku tuh nyindir kamu loh. Kamu jangan marah-marah dong. Ya habis kamu kayak gitu sih. Masa ketemu marah-marah aja, senyumnya mana? Makasih ya. Kamu tadi udah belain aku. Ya, sama-sama. Sel, udah ya, kamu jangan marah-marah lagi. Sisil itu kan cuma mau bantuin Ariana. Dia nggak bermaksud kurang ajar masuk ke ruangan kamu. Sayang, sebenarnya pacar kamu itu siapa ya? Aku, Pak Sisil. Kenapa kamu jadi ngebelain dia kayak gitu sih? Saya nggak belain siapa-siapa. Saya ini cuma berbicara kebenaran. Karena kamu udah bikin aku bete, aku nggak mau tahu kamu harus bikin aku happy lagi. Ya, aku mau makan di restoran yang enak, oke? Ya, Ya sayang. nanti kita ke sana ya. Ya, oke. Sil, sorry ya, gue tadi lagi emosi aja, mood gue lagi nggak bagus hari ini. Sorry. Oke. Sekarang lo mau keluar atau masih mau lihat gue sama Dante mesra-mesraan? Sayang, ayo kita makan. Oke. Let's go sayang. Kelihatannya capek banget, Bu. Iya Pak, lagi banyak kerjaan. Aduh, kayaknya macet, Bu. Saya lewat jalan lain aja ya. Iya nggak apa-apa, boleh. Asal Baik, Bu. cepet sampai Iya. rumah aja Pak, sama aman aja ya. Iya, baik, Bu. Pak. Iya, Bu. Maaf, stop di sini aja Pak. Tapi ini belum sampai tujuannya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Saya sampai sini aja, nanti saya pulang bareng suami saya aja. Iya, Bu. Jalanan masih macet juga kan Pak. Oh iya, baik, Bu. Makasih ya Pak ya. Iya, sama. Wah, lihat tempatnya enak banget kan? Bagus Om, keren. Iya, kolamnya bersih, gede lagi. Pasti ini banyak ikannya sih Om. Pasti banyak lah. Bener kan? Mama bilang juga apa? Papa kamu tuh macem-macem di belakang Mama. Ini nggak bisa diemin. Kita harus labrak Papa. Ayo. Sebentar, Mama. Jangan kayak gitu. Mama itu nggak malu apa di depan umum kayak gini? Nggak bisa.
Mama. Ketangkap kan papa? Ketangkap kan papa? Mau lari kemana lagi? Hah? Macem-macem lagi berani sama mama di belakang mama? Hah? Mama tuh udah ngertiin papa, udah sabar, udah ngalah sama papa. Tapi apa papa malah nusuk mama dari belakang? Jahat banget sih. Bentar, mama jangan bicara dulu. Lihat, mama lihat. Nih, Apa? Lihat apa? Lihat apa? Apa? enggak. Papa tuh kesini mau mancing sama Coki, Ma. Lihat nih barang-barangnya. Mama jangan asal tuduh gitu dong, Ma. Ya kenapa papa nggak bilang kalau papa tuh pulang kerja langsung memancing? Papa kan bilangnya cuma pulang aja malam gitu. Wajar dong mama jadi curiga. Terus papa mau nyalain mama? Mau nyalain? Hah? Berani? Ya, Ma. Kalau papa jujur sama mama, pasti mama tuh gak akan izinin papa. Makanya papa pergi diam-diam. Alasan tuh lihat tuh papa tuh. Gini aja, papa gak jadi mancingnya, kita pulang aja. Oke, beresin ini semua. Iya, Om. Ya. Udah yuk pulang yuk. Udah pulang. Mama udah jangan Ayo, pulang. Gak jadi mancing. Dia lagi sok-sokin. Ngajak-ngajak mancing Ayo, lagi. Mama pulang udah. Ayo papa pulang. Papa juga Pulang. Oke, urusin itu ya. Om. Kamu inget nggak ekspresinya? Oh jadi ini ternyata alasan sebenarnya Mas Aka nggak mau ngumpul sama Dita lagi. Itu karena dia lebih milih buat ketemu Dita sendiri daripada harus bareng-bareng sama yang lain. Puas, Mas? Puas matain kepercayaan aku lagi? Sayang? Katanya ketemu klien, Mas. Katanya mau meeting. Malah ketawa-ketawa di sini berdua sama Dita. Enggak, kamu jangan salah paham dulu ya sayang ya. Aku nggak sengaja ketemu Dita di sini. Aku emang beneran Nggak sengaja kamu bilang. Nggak sengaja ketemu sama Dita di sini. Kamu nggak usah bohongin aku lagi, Mas. Udah jelas-jelas kamu pasti. malu sayang. Aku nggak sengaja ketemu Dita di sini. Ya coba kalau semua orang tahu di sini gimana perasaan aku sekarang, mereka Tenang. juga bakal marah-marah, Mas. Tenang dulu. Mereka nggak peduli, Mas. Bener, Korin? Aku nggak sengaja ketemu sama Saka. Ya kita tuh ketawa-tawa karena kita mau inget apa Dita katanya kangen mau ngeband lagi. Enggak, kita nggak ngomong apa-apa kok sayang. Hebat banget kamu actingnya, Mas. Udah jelas-jelas ketahuan masih juga bisa ngeles, Mas. Apalagi sekarang alasan kamu? Iya, mungkin klien aku. Ya klien kamu namanya Dita kan? Jadi selama ini kalau kamu bilang kamu ketemu sama klien, kamu malah ketemu sama Dita di sini. Sayang, please, kamu jangan marah-marah dulu. Aku sama Dita nggak sengaja ketemu sayang. Aku emang beneran mau ketemu klien kok. Mana klien kamu sekarang? Kalau emang bener kamu mau ketemuan sama klien sekarang, di mana? Ya mungkin. Aku nggak lihat, aku cuma lihat Dita di sini. Iya sayang, tapi aku mungkin klien.
Apalagi sekarang alasan kamu? Ya mungkin klien aku... Jadi selama ini kalau kamu bilang kamu ketemu sama klien, kamu malah ketemu sama Dita di sini. Sayang please, kamu jangan marah-marah dulu. Aku sama Dita nggak sengaja ketemu sayang. Aku emang beneran mau ketemu klien kok. Mana klien kamu sekarang? Kalau emang bener kamu mau ketemuan sama klien sekarang, di mana? Ya mungkin... Aku nggak lihat, aku cuma lihat Dita di sini. Iya sayang, tapi aku mungkin klien... Pak Saka. Saya mohon maaf ya telat ya, karena tadi saya kejebak macet di jalan. Iya Mas Putra, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya tungguin kok kalau mau meeting. Ya Pak Saka, tapi kita jadi meeting. Silakan, silakan. Silakan Ya, Mas makasih Putra. ya. Iya, silakan, silakan. Sayang, Ya? kamu ternyata meetingnya sama Saka. Kok kamu nggak bilang-bilang sama aku? Ya, sayang aku mohon maaf ya, aku lupa. Soalnya tadi aku ribet banget. It's okay, it's okay. Kamu lihat kan? Untung aja kamu nggak berlebihan sayang. Untung aja kamu nggak bikin malu diri kamu sendiri. Ini Mas Putra ini meeting sama aku sebenarnya mau konsultasi bisnis, tapi Mas Putra tuh nggak mau ada siapapun yang tahu soal ini. Ya dikonsultasi kalau memang cocok sama perusahaan papi ya siapa tahu Mas Putra join ya Mas Putra ya. Ya sekali lagi saya minta maaf banget ya jadi nggak enak. Ya mungkin kita langsung diskusi aja kali ya Pak Saka ya. Di mana enaknya kita? Sana mungkin? Tapi saya mohon maaf nih. Enggak apa-apa. Kamu lanjut aja meetingnya, Mas. Aku balik aja. It's okay, it's okay. Aku nggak enak banget. Santai. Mas Putra, saya mohon maaf. Mungkin kita reschedule aja meetingnya. Saya harus nganterin istri saya. Enggak. Saya minta maaf karena ini saya yang salah. Saya udah telat. Ya mungkin saya udah bikin ini semua berantakan. Silakan Pak Saka. Oke, sampai ketemu lagi nanti kita kabar-kabaran. Ya, hati-hati ya Pak Saka ya. Thank you Mas Putra. Sama-sama. Thank you. Permisi ya. Iya. Wih, Om Wijaya baik banget transferin gue duit buat senang-senang. Ini duit harus gue manfaatin. Tapi sama siapa ya? Pasti Selin sengaja deh. Pasti Dante mengiyakan karena kasihan sama Selin yang disudutkan di sana sini. Tenang Sil, tenang. Aduh, baru aja tenang. Ini orang telepon bikin naik darah. Lo ngapain sih nelfon gue? Wih, jangan galak-galak dong. Lo mau tau nggak? Gue lagi ada di suatu tempat. Tempatnya tuh enak banget. Mau lihat nggak? Nih. Tuh, bagus kan? Wih, bagus banget tuh. Itu masih di Jakarta? Iya dong, ini masih di Jakarta. Kalau lo mau kesini, ntar gue share lo. Ya udah boleh. Tapi males ah. Udahlah, lo gak usah banyak mikir. Tenang aja, ntar lo kesini, taksinya gue bayarin. Pokoknya lo kesini sekarang. Ya? Oke, meluncur. Ya, bye. Yes. Kamu pucet sih mukanya? Capek aja, aku butuh istirahat, Mas. Mau ke dokter?
Nggak apa-apa mas. Mas aku mau minta maaf ya sama kamu, aku udah salah sangka tadi. Mungkin karena aku banyak pikiran kali ya. Aku tadi siang tuh ketemu Bu Wiryo, terus sore tuh Selin bikin aku pusing. Terus aku nggak enak badan. Jadi kenanya ke kamu deh. Jangan diforsir kerjanya. Siapa yang tadi pagi ngomong gitu sama aku ya? Aku. Sekarang dibalikin kata-kata aku. Apa-apa sayang. Udah kita buru-buru pulang yuk? Ya. Jalan pulang bisa beli obat dulu nggak sih? Bisa. Kok tadi kamu bisa sih? Tiba-tiba datang gitu? Ya, ini sih nggak kebetulan kok. Dompet aku ketinggalan di rumah kamu. Terus tadi aku sempat mau ngambil dompetnya di rumah kamu. Tapi pas mau nyampe rumah kamu, aku ngelihat kamu baru keluar. Ya udah, aku ikutin kamu sampai sini deh. Terus kamu juga aku lihat lagi ngobrol sama Saka kan. Ya nggak mungkin dong aku gangguin kamu. Ya udah, aku langsung nunggu di situ, meja situ, duduk sambil ngopi santai. Dan aku lihat Ariana masuk, datang tadi. Terus ya udah, aku coba inisiatif nguping. Tahu-taunya keadaan tidak kondusif. Ya udah, aku langsung masuk. Pura-pura jadi partner bisnis Pak Saka. Kamu tuh kayak di film-film loh. Kayak superhero yang datang tepat pada waktunya. Yaudah kita langsung pulang aja kali ya. Kita ambil dompet kamu sekalian di rumah. Ya. Nggak apa-apa kok, aku di sini aja lah. Terus juga aku masih ada beberapa duit cash lah. Ya cukup lah. Yakin kamu? Ya yakin. Yaudah kalau gitu aku duluan ya. Kamu kalau mau ngambil dompet besok datang aja pagi. Aku ada di rumah kamu. Ya? Tunggu. Cafe ini bentar lagi kan bakalan live musik. Gimana kalau misalnya kita dengerin musik dulu kali? Ya kalau kata anak sekarang sih nge-chill. Nah, kamu buru-buru gak? Enggak sih, aku sih santai aja. Ya udah, kita nyari spot yang kayaknya lebih enjoyin dikit. Sebelah sana mungkin. Oke, boleh. Yuk. Bon, suaminya Dita kayak gimana sih Bon? Tinggi, gede, kayak Hulk gitu ya? Tapi kenapa Saka ogah banget ya mau ketemu sama suami Dita? Ya, gua nggak terlalu ngeliat jelas sih. Tapi emangnya lo nggak ngeliat kemarin waktu pas dia datang ke kafe? Enggak. Ya, agak ganteng lah. Tapi lo tenang, seganteng-gantengnya dia tetap lebih ganteng gue. Canda aja lo. Mulai deh. Lo yang bercanda. Bon, tapi kayaknya suaminya Dita itu orang baik-baik ya. Tapi kenapa Saka nggak mau ketemu ya? Yuna juga setuju loh sama Saka. Aneh banget loh mereka berdua. Ya, kalau Yuna setuju itu karena dia cemburu. Emang lo lupa? Yuna itu pernah kesel banget sama Dita. Waktu pas dia di sini masih jadi vokalis kita, terus dia sering curhat-curhat sama lo. Jadi, mending demi ketenangan bersama, mulai sekarang lo dengerin aja apa maunya Yuna. Toh baru baikan juga kan? Kayaknya ini gue setuju sih sama saran lo. Gitu dong. Lu mau pindah kantor ya? Kok lu kesini masih pakai baju kantor sih? Ya gue tuh tadi nggak sempat packing dulu. Gue udah buru-buru kesini karena gue takutnya lo tuh hoax doang. Bilang kalau ini tuh pemandangannya bagus, padahal emang enggak. Terus lo lihat aja nih, gue hoax apa enggak? Bagus kan? Enggak sih, beneran bagus. Itu tempat apa sih, Cok? Ini tuh tempat pemancingan, tapi di sana itu ada penginapan juga. Penginapan? Oh, berbuat yang enggak sama gue.
Astaga Sil, pikiran lu. Ya enggak lah. Nih, gue udah booking 2 kamar. 1 gue, 1 lo. Udah jelas ya. Suzon aja sih sama gue. Ini apa? Oh iya nih. Gue beliin lu baju. Gue tau banget lu pasti buru-buru kesini, lu gak sempat ganti baju kan? Karena lu mau ketemu Coki yang ganteng. Nih, buat lo. Ih, gue buru-buru kesini karena mau ngeliat pemandangannya, bukan ngeliat lo. Ih. Sekali-sekali bohong kenapa sih? Buat gue juga, biar gue seneng gitu. Tapi thanks ya Cok. Lo udah ajak gue kesini, terus lo udah bayarin gue taksi, beliin gue baju, terus udah bookingin kamar juga. Ya. Makasih ya, setidaknya lo bikinin gue happy. Bagus ya? Kamu yakin mau makan di kafe ini? Ini banyak banget orang. Kita pindah tempat lain aja yuk. Yakin dong sayang. Aku tuh sengaja ngajakin kamu ke sini karena malam ini kafe itu lagi ada live music. Jadi kita bisa makan dengan tenang sambil dengerin musik. Iya, tapi ini full banget tuh. Kamu lihat tuh, nggak ada tempat. Sayang, coba kamu lihat di sana. Ada Dita sama suaminya. Gimana kalau kita join aja di sana? Ide bagus. Mbak, Mbak ini kan full ya? Kita bisa join di bangku yang sana nggak ya? Tuh kan masih ada yang kosong. Boleh Mbak, mari saya antar. Oke. Hai Dita, apa kabar? Kita boleh gabung di sini nggak? Mendingan cari tempat lain aja kali ya. Sebenarnya saya ingin tahu lebih jauh tentang perusahaannya Pak Putra. Kali aja kita bisa berbisnis bareng kan? Dan menurut saya, ini kesempatan yang bagus untuk menambah relasi bisnis. Yep. Silakan kalian duduk. Thank you. Suaminya Dita ini kok kayak gue pernah ketemu ya? Tapi di mana ya? Nanti kamu sebelum minum obat makan dulu ya. Makan apa? Ayam goreng. Ayam goreng gampang dekat sini, nanti aku pesenin. Sedih banget. Kangen ya? Ih, siapa yang kangen sih? Enggak, aku tuh khawatir sama Mbak Riri. Mbak Riri nginep di mana? Soalnya kan dia katanya males balik ke tempatnya Tante Niken. Kirain kangen. Jelas kok. Canda, sayang. Jelas. Mbak Riri. Hai. Mbak Riri sendirian aja kesini? Iya, sendirian aja. Aku beberapa hari ini kayaknya nggak ngeliat Galvin ya Mbak, kemana dia? Ya gitu deh, Mas Galvin tuh sekarang masih ada di Jepang, belum balik dari bisnis trip extend, terus katanya banyak meeting yang nggak bisa ditinggal, banyak lokasi pabrik yang harus divisit, gitu-gitulah.
Oke. Terus Mbak Riri ngapain malam-malam kesini? Bukan istirahat aja, Bumil. Bosen di rumah, kangen sama Mas Gavin. Cuman ya gimana ya, aku tuh bingung. Aku nginep di rumah Ariana nggak enak sama Saka. Tidur di rumah Mama, ntar kamu ngerasain deh kalau punya mertua kayak gimana. Aku pusing nurutin maunya mertua aku tuh apa. Ya palingan habis dari sini ngafe-ngafe sebentar, aku cari hotel buat nginep di sana sih. Oke. Kalau gitu Mbak Riri mau nggak nginep aja di rumah aku daripada sendirian? Emang boleh? Boleh dong, daripada kesepian sendirian gimana yuk? Ya udah deh, makasih ya. Sama-sama Mbak. Ya aku bingung aku mau pesan apa ya hari ini ya. Nih Mbak Riri duduk aja dulu biar aku pesenin ya habis ini ya. Ada yang panas. Yes. Pi. Mi, Papi mau tanya, bagaimana Mi? Tanggapan dari Niken ketika dia tahu kalau kamu itu kemarin deket banget sama menantu dia yang namanya Riri itu. Papi, kok Papi bisa tahu? Tahu dari mana? Awalnya sih Papi nggak tahu, tapi akhirnya jadi tahu. Karena kemarin itu si Pedro yang cerita. Pedro itu kan polos, Mami. Dia cerita sama Papi kalau Mami itu kemarin deket banget katanya sama Riri. Udah ditebak deh pasti. Yang bocorin Pedro tuh. Ya, yang pasti Pi. Ternyata apa yang Mami lakukan? Jitu Papi. Tahu nggak? Dia kasih komen di postingan Mami sama Riri kayak kesel gitu. Itu artinya berarti berhasil dong, dia panas. Panas dia Pi. Iya panas. Sebentar. Ini ada notifikasi. Ini si Niken posting sesuatu nih Pi. Jangan-jangan dia mau ngebales postingan Mami. Kepo deh, lihat deh ini apa sih yang dia posting. Apaan sih? Pakai kasih bunga segala. Suruh antis. Serius ini Nora. Pi? Iya Mi. Papi tuh kayaknya udah lama deh nggak kasih buket bunga gitu ke Mami. Kasih dong Pi. Ini kayak gini nih Pi. Tuh. Ya. Kok gitu sih Papi tarik napasnya? Iya. Papi beliin nanti untuk Mami. Nggak percaya ya? Tuh kan, aku yang kena getahnya dari istriku yang cerewet, tapi aku sayangin ini. Kayaknya nggak bakal dibeliin ini sih. Kalau boleh tahu, suntikan dana Anda dari perusahaan mana aja ya? Itu dari banyak perusahaan. Seharusnya jawabannya itu sangat mudah. Tapi kenapa seolah susah sekali ya buat Putra? Kayaknya kalau di luar kantor gini, mendingan jangan bahas pekerjaan kali ya. Ya nikmatin aja suasananya ya. Sayang, nggak apa-apa sayang. Ini kan ruang publik, jadi bebas. Ya kan? Sayang, kayaknya aku mulai bosan deh di sini. Kita pergi aja ya? Yuk. Duluan ya? Oh, ya.
Jangankan dibalas, dibaca juga belum sama Dita. Kemana sih dia? Apa Dita masih jalan sama Dion ya? Tapi nggak mungkin juga, ngapain dia sama Dion sampai malam-malam begini? Ya, jadi Bu Niken itu marah sama Pak Wijaya. Dan dia nuduh Pak Wijaya selingkuh. Padahal kan Pak Wijaya itu cuma mau mancing doang. Kok bisa sih sampai segitunya? Ya, kayak nggak tahu Pak Wijaya aja. Pak Wijaya itu emang istrinya cuma satu. Tapi tahu sendiri, cewek itu banyak. Tapi ya sebenarnya Bu Niken itu emang nggak suka aja kalau Pak Wijaya mancing. Karena kalau Pak Wijaya mancing itu dia sampai lupa waktu, bisa berjam-jam gitu di luar. Dan Pak Wijaya cerita kalau dia itu udah beliin bunga sampai diupload di sosial medianya. Tapi kayaknya Pak Wijaya itu emang lagi baik-baikin Bu Niken ya supaya diizinin mancing. Gitu, berarti kayak suami-suami takut istri gak sih? Iya sih, bisa jadi. Cok, itu suara apaan, Cok? Lo dengar kan? Gue gak tahu sih. Pak Wijaya bilang di sini tuh tempatnya aman kok. Tapi itu suara apaan dong? Mas, Hai. kok belum tidur sih? Ya aku abis ngecek email dari klien aja. Mas, ini kan kompetisinya sebentar lagi ya. Kita tuh kok belum latihan ya, Mas? Kita harusnya latihan tuh, Mas. Emang apa aja yang harus kita latihan apa aja? Ya banyak dong, Mas. Kan kita belum pernah langsung masaknya. Terus kita bisa baca-baca buku resep. Terus kita langsung praktekin apa yang ada di buku resep. Terus kita bisa nonton-nonton video tutorial, Mas. Iya kan? Dengerin aku. Enggak, Mas. Dita tuh kayaknya jago deh, Mas. Ntar kalau kita kalah gimana, Mas? Malu, Mas. Masa kita kalah sih, Mas? Tapi kan kamu ini niatnya ikut acara di klub sosialita kamu supaya ngeramein aja, sayang. Iya sih. Nggak harus kamu jadi juara harus menang kan? Mau pengen menang banget. Enggak sih. Sebenarnya lebih pengen kayak ke biar masak bareng kamu aja sih. Gitu dong. Menang nggak apa-apa ya. Kita tetap senang. Iya. Bener ya? Tapi kita tetap harus latihan, Mas. Aku ambilin laptop ya, kita nonton video tutorial masak. Ya. Bentar ya. Mau sih? Lo kenapa nggak ngecek dulu sih? Kalau di sini tuh aman atau enggak? Kalau kita pulang tinggal nama gimana? Lo mau? Gue sih nggak mau. Udah deh, lu mau lari kemana sih? Kita berdua nih sama-sama takut ya. Lo takut, gue juga takut. Udah deh. Atau gini aja. Lo takut kan? Gue juga takut. Gimana kalau gue tidur di kamar lo? Lo bisa-bisanya ya ambil kesempatan dalam kesempitan. Enggak, sumpah gue nggak aneh-aneh beneran. Lo juga takut kan? Gue apa lagi? Atau gini aja, kalau lo nggak ngizinin gue tidur di kamar lo tidur di kamar gue aja. Ya sama aja dong, Bambang. Iya, ayo dong. Ya. Mana ya? Yaudah deh, tapi lo tidur di bawah, gue di atas kasur. Iya, aja. Tungguin dong. Sil. Mbak, maaf ya rumahnya kecil, terus kamarnya juga cuma ada satu. Sebenarnya sih ada kamar satu lagi, Mbak, cuman udah lama kosong jadi dipakai buat gudang. Mbak Riri nggak apa-apa kan tidur sama aku? Ih, apa sih? Udah nggak apa-apa lah, justru aku yang ngerepotin kamu. Tiba-tiba nginep di sini. Tapi nanti jangan kaget ya waktu aku bobo. Ini kan perut udah gede, jadi aku udah mulai susah tidur gitu. Jadi nanti tengah-tengah malam pasti kayak gresek-gresek banyak gerak gitu karena cari nyaman posisinya gimana. Iya, nggak apa-apa. Mbak, cerita dong suka dukanya hamil apa? Apa ya, suka duka hamil itu yang pasti trimester pertama itu mual, susah makan, cemburuan. Terus kayak sekarang masuk ke trimester kedua,
Ya hormonal sih, naik turun, jalan udah pelan-pelan, ngos-ngosan. Tapi terlebih semuanya aku happy banget Yun. Aku bahagia banget karena aku udah mau punya baby. Wow, seru banget ya. Aku tuh suka banget loh Mbak sama anak-anak. Dulu ya aku punya cita-cita, aku tuh pengen jadi guru TK. Biar aku bisa main gitu sama anak-anak. Serius lucu banget. Jadi guru TK. Ya udah kalau gitu kan langsung dihalalin aja, nikah aja. Nih aku telepon Tommy nih. Halo Tommy. Jangan dong. Lucu banget kalian berdua tuh. Ya udah aku ke toilet dulu ya. Oh iya ya. Oke, bentar aja. Ya. Yaudah yuk, kita pulang aja. Dit, kamu pulang sama siapa, Dit? Pulang sendiri aja, kita bisa di sini aja. Nggak mau aku anter? Nggak usah. Ya, soalnya kamu tahu sendiri kan. Ya salah. Tetanggaku itu udah mulai pada nanyain kenapa kamu sering main ke rumahku. Daripada ribet kan? Syukurlah, berarti aku bisa ke tempat ini lebih cepat. Ya udah, aku anterin cari taksi, boleh? Oke. Oke, yuk. Sayang, aku lagi kepikiran sama Dita. Kayak aku nggak nyangka aja gitu. Dulu dia itu ngejar-ngejar Saka banget, dan sekarang dia dapat laki-laki yang memuja dia. Kayak menurut aku beruntung aja gitu. Kamu mau punya suami seperti itu? Emang kamu nggak cukup apa? Cuma punya saya aja. Sayang, kau boleh tanya sama semua cewek. Hampir semua cewek itu mau banget diperlakukan seperti Dita. Sekarang coba aku tanya. Emangnya Bapak Dante yang terhormat ini sudah cukup sama aku aja? Saya itu selalu merasa cukup sama kamu. Ya cuma keadaan aja yang membuat kamu tuh selalu berpikir kalau saya itu nggak pernah cukup sama kamu. Ya, apalagi sekarang kita nggak direstuin sama ibu kamu. Terus kamu nyari gitu aja? Enggak. Aku itu nggak akan pernah nyerah atas apa yang aku inginkan. Nggak akan nyerah. Itu yang buat saya makin cinta sama kamu. Telepon lagi. Halo Dion. Halo Yun, kamu belum tidur kan? Kenapa emangnya kalau gue belum tidur? Aku ke rumah kamu ya. Hah? Ngapain? Ya kan kemarin kita nggak sempat ngobrol panjang lebar juga. Terus juga tadi siang aku tungguin kamu untuk nelpon aku balik. Kamu nggak nelpon aku lagi. Ya udah, terus aku mikir kayaknya kamu sibuk banget kan. Dan aku langsung aja pengen ketemu sama kamu. Gak usah. Dion, gue udah punya pacar. Ya emang kenapa kalau kamu udah punya pacar? Aku kan pengen ketemu sama kamu cuma sebagai teman doang. Bawa aja pacar kamu untuk ketemu sama aku. Nggak apa-apa kok, santai. Ya udah deh, oke. Ntar nanti gue kabarin ya. Oke deh kalau begitu. Aku mungkin langsung ke rumah kamu aja kali ya? Ya udah deh, ntar pokoknya ntar gue kabarin, oke? Oke. Yun, kenapa? Kok
Kok kayak gitu mukanya? Nggak apa-apa kok Mbak. Mbak, yaudah kita siap-siap mau tidur yuk. Beneran nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa, yuk. Ayo. Selama sama Dion, aku malah lupa waktu dan gak sempet cek-cek handphone. Dion emang nyenengin banget sih sebagai temen. Sampai-sampai chat Saka aja aku lupa bales. Kayaknya penting banget deh chatnya ini masuk berkali-kali. Aku cek aja kali ya. Pak Bambang ini klien demanding banget ya. Sampai malam pun masih ngechat dan besok udah ngajak Mas Saka untuk diskusi lagi. Mas Saka tuh pasti capek juga ngadepin dia. Udah. Udah sayang. Bikin apa ya kita Mas? Nasi goreng kali ya? Jangan dong, jangan nasi goreng. Steak atau... Steak? Iya, capcay atau apa. Coba. Bukan Coba nasi cari. goreng. Coba kamu cari. Nih Mas. Nah ini nih yang harus kita siapin tuh apa aja tuh? Jagung. Brokoli. Brokoli. Wow. Sebagai ucapan terima kasih karena udah boleh nginep di sini. Aku cobain ya Mbak ya. Looks yummy. Lezatos. Ya ampun Mbak Riri. Masakan Mbak Riri tuh nggak ada yang nggak enak ya. Mbak Riri bisa semuanya deh. Apa sih yang Mbak Riri nggak bisa? Enggak lah. Kan di dunia ini tuh nggak ada manusia yang sempurna, Yon. Pasti punya kekurangan. Kayak aku nih. Aku tuh sesimpel kayak nggak bisa kayak kamu, kayak Selin, kayak Ariana. Yang bisa ngatur perusahaan, ngatur karyawan, keuangan. Kayak otakku tuh nggak nyampe aja, kayak bingung aja gitu. Ya sih emang setiap manusia ada kekurangan, ada kelebihannya ya Mbak ya. Betul. Ngomong-ngomong soal Ariana ya, aku baru ingat. Jadi dia tuh tiba-tiba minta tolong aku buat ngajarin dia masak di Cafe Jamais. Boleh nggak nanti aku pinjam dapurnya? Boleh dong, boleh banget. Pas banget aku tuh juga mau ketemu Ariana sih Mbak. Aku ada yang mau diomongin sama dia. Pasti mau ngebahas telepon tadi malam. Kok Mbak Riri bisa tahu sih? Namanya juga perempuan, pasti tahu lah. Endus-endus rahasia. Mbak, tapi soal semalam Mbak Riri jangan bilang siapa-siapa ya. Apalagi Tommy. Tommy jangan sampai tahu. Soalnya Tommy tuh akhir-akhir ini lagi sensi sama aku. Ya, udah aman, nggak bakal bilang ke siapa-siapa. Udah mau habis nih, nasi gorengnya enak banget. Jangan berani beristri dua kalau nggak Pedro. mau. Yes sir. Yes sir. Pedro, Bapak mau minta tolong sama kamu.
Kamu pergi keluar, kamu cari buket bunga. Pilihkan bunga yang paling bagus. Tapi ibu nggak boleh tahu. Karena bapak mau buat kejutan buat dia. Siap, Sir. Aman, Sir. Sedap. Maaf, Sir, lupa. Seharian ini kan Aing nganterin Madam Depi. Antar jemput. Gimana cara Aing beliinnya? Mau beli apa? Pedro, kamu ditanyain kok malah lihat-lihatan sama bapak? Ada apa ini? Kenapa? Ada yang diumpetin ya, ada rahasia-rahasia ya, makanya begitu saya datang langsung deh pada panik. Tapi jangan beli yang aneh-aneh ya. Pedro, gak usah kamu turutin apa yang bapak minta untuk dibeli, ya? Oke, Madam. Awas. Iya, Madam. Papi, Iya, Mi. please ya Papi. Papi jangan sembarangan gitu dong. Papi harus ingat dengan kondisi Papi. Nanti kalau Papi beli yang aneh-aneh, nanti sakit lagi, kumat lagi. Mami gak mau Oke, Mami. Papi akan dengar nasihat Mami. Betul. Bener ya? Iya, betul. Awas ya, kalau misalnya ternyata, ya. Ya udah, Pedro, kamu siap-siap. Saya bawa PRP dulu. Iya, Madam. Awas. Gimana, Sir? Gini aja deh. Kalau gitu kamu antar ibu aja. Karena ibu itu lebih penting ya, Pedro. Kebetulan bapak mau keluar. Oh iya, bapak mau ke kantor, nanti bapak aja deh yang cari bunganya sendiri. Tapi rahasia ya, oke? Ya. Oke, ya. Nggak ada uang tutup mulutnya tapi. Nih, gue bawain kopi. Pas Mam nggak tidur ya? Jam segini masih aja ngantuk. Iya, gue tuh semalam gak bisa tidur, Cok. Gara-gara gue tuh takut, ntar tiba-tiba ada yang datang atau apa ya kan. Mending gue tidur di apartemen deh. Katanya lo mau ikut mancing, tapi lo udah minta balik aja. Ya lo bilangin lah sama bos lo, kalau ngajakin keluar atau jalan-jalan ya, jangan di hari kerja. Budak korporat kayak gue yang masih butuh kerjaan kan gak bisa. Emang dia noh yang udah tajam melintir. Pak Wijaya gitu itu tuh biar nggak ketahuan istrinya kali. Udah deh. Males gue lo belain bos lo terus. Sana pergi. Ya udah. Apa lagi? Kopinya. Oh lu mau? Gue pikir lu nggak mau. Nih, lu ngantuk. Dah, bye. Kasih ya. Lu ngapain beres-beresin ini? Bukannya udah ada orang bagian untuk beresin dapur? Iya, jadi Mbak Riri mau pakai dapur, Bon. Makanya gue bantuin sedikit-sedikit aja lah. Kamu serius? Gue udah ingetin kemarin, lu gak usah manis-manisan sama cewek lain lagi. Ntar Yuna salah paham gimana? Berantem lagi, ribut lagi, gue juga yang repot. Lu gak capek? Ini nih kebiasaan lo suka sotoy. Ini justru Yuna yang nyuruh gue, Bon. Biar gue bantuin Mbak Riri. Makanya gue bersih-bersih. Oh, aman kalau kayak gitu. Sorry kan gue nggak tahu. Yaudah, gue keluar dulu ya. Semangat. Yuk. Halo. Hai. Untuk apa kamu nanya schedule ibu saya? Oh sayang, kan aku udah bilang sama kamu semalam. Aku bakal berusaha untuk hubungan kita. Ini salah satunya supaya aku bisa deket sama ibu kamu. Ini jurnal harian ibu saya. Semua schedule-nya udah ada di situ. Kamu bisa cek. Thank you sayang. Kamu lagi sibuk? Ya, saya lagi banyak banget kerjaan.
Saya duluan ya. Oke. Terus sayang, Ntar Mas lagi pakai sepatu. aku bantuin. Nggak usah, nggak apa. Mas, Pak Bambang tuh orangnya demanding banget ya. Sampai malam-malam aja masih ngechatin kamu tau. Ariana baca chat dari Dita. Kamu baca chat aku sama Pak Bambang? Enggak. Aku cuma ngeliat notifikasinya aja sih. Dia ngechat kamu katanya dia mau bicara sama kamu pagi ini. Ya, biasalah Pak Bambang. Siapa tuh, Mas? Siapa tuh, Mas? Pak Bambang lagi. Oh, Sisil. Mau ingetin aku ada meeting sama Bu Wiryo. Oh iya, hari ini Sisil seharian di kantor kamu ya? Iya. Kayaknya keputusan kamu tuh bener deh sayang. Semenjak ada Sisil tuh schedule aku jadi nggak berantakan. Bagus lah kalau gitu. Sama-sama, Mas. Jalan yuk. Ya. Kenapa belum ada orang? Memangnya mereka nggak tahu ya kalau kita itu ada meeting hari ini? Pagi. Ayo, saya sudah siap banget ini untuk ikutin meeting di pagi ini. Pak Kusuma? Mas Kusuma? Yuk sekarang ya. Ayo. Ya udah, yuk ikut saya ke ruang meeting ya. Ayo. Udah Rin, udah enak banget Rin. Enak ya? Oke. Jadi kan tadi kamu udah tahu resepnya kayak gimana, cara masaknya kayak gimana. Nanti kamu tinggal praktekin ulang. Kamu masak ulang dengan resep dan cara tadi yang udah aku jelasin. Oke, Mbak. Habis ini berarti aku coba bikin sendiri, terus Mbak Riri langsung nilai aja ya? Yap, sesimpel itu. Ini resepnya gampang banget. By the way, ini sebenarnya kompetisinya kapan sih? Besok, Mbak. Hah? Besok? Emang dadakan? Enggak sih, sebenarnya aku udah tahu dari lama. Cuman ya gitu, Mbak. Aku sibuk di kantor jadi nggak sempet latihan. Baru bisa sekarang latihannya, Mbak. Enggak apa-apa. Aku yakin kamu bisa tetap optimis aja untuk ikutin kompetisi masak itu. Nanti kamu pulang ke rumah tinggal praktekin semua yang udah aku jelasin, ya. Bisa Oke, kok. Mbak. Ini resepnya gampang banget. Kalau kamu jago, pasti rasanya. Ya nggak, Tom? Kok kayaknya Ariana masih lama ya latihannya? Duh, Arin kapan sih selesainya? Gue butuh masukan nih dari dia. Lo kenapa muka gelisah banget? Udah deh, lo gak usah mikir aneh-aneh. Saran gue sekarang itu lo ke meja kasir. Gak enak sama tamu-tamu kalau misalnya ngeliat lo gelisah kayak gini, Yon. Oke? Lo ganggu gue aja ya, Bon ya? Lagian gue mau standby di mana juga urusan gue.
kenapa jadi marah-marah sih? Gue cuma ngasih saran. Dita. Hai suamiku. Aku pengen makanan buat kamu. Kasih ya. Kamu duduk deh, aku mau ngomong. Aku bingung ya. Kenapa kok kamu nyampe rumahnya tuh malam banget? Padahal kan dari kafe itu kita pisahnya dari sore. Oh, aku mau. Sisil. Ya, Sil. Halo Pak, maaf, Sisil cuma mau ngasih tahu kalau Bu Wiryo sama Pak Kusuma udah datang ya, siap untuk meeting. Ada Papi juga di situ. Ya udah kalau gitu saya langsung ke kantor ya. Makasih, Sil. Oke. Aku harus ke sana. Kamu mau kemana lagi sih suamiku? Aku harus ke kantor sekarang. Ya sebentar aja di Nanti aku kabarin kamu, oke? Oke? Nggak usah cemberut. Baru juga aku mau cerita gimana manisnya Dion semalam biar Saka cemburu. Sakanya malah pergi buru-buru. Pedro? 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 Ibu cari siapa, Bu? Bapak. Pedro, kamu tahu Bapak di mana? Di? Emang Bapak nggak ada di kamar apa, Bu? Itu dia, Bi. Tadi juga yang saya tahu Bapak tuh masuk ke dalam kamar. Tapi pas saya susuk, nggak ada. Saya juga sempat keliling-keliling nggak ada. Bahkan saya telepon, handphonenya nggak diangkat loh, Bi. Heran deh, kemana ya? Lihat nggak? Pedro? Pedro, itu loh ditanya Ibu. Aduh, gimana nih ya? Ser kan lagi mau beliin bunga buat madam. Pedro, ditanyain kok malah bengong? Iya madam, ini coba inget-inget. Tadi sih inget Ser bilang mau jalan pagi sebentar. Jalan pagi. Jalan pagi gimana? Pedro, kamu ngeliat gak? Itu matahari udah terang banget. Udah di atas tinggi, udah siang ini Pedro. Jangan ngaco kamu. Kemana Bapak? Pedro? Waduh, harus segera jemput Ser nih biar madam gak makin curiga. Lagian Serkus mau ngapain sih? Mau ngasih surprise malah mampir ke kantor dulu. Ih madam, jangan-jangan Ser nyasar nih. Nyasar gimana maksud kamu? Iya nggak ngerti, cari dulu ya madam ya. Ya oke, nyong. Ya jangan-jangan nyasar. Aduh Kak. Pedro, kamu cepetan ya. Cepetan cari Bapak. Terus kamu cepet balik, saya mau pergi. Madam. Ya enggak aja sih Bapak, Masa iya Bapak bisa nyasar sih, Bu? Pedro, cepet balik. Tumben sekali ya, seorang Kusuma bisa ada di kantor saat ini. Karena saya rasa tidak ada pekerjaan yang sangat urgent yang mewajibkan Pak Kusuma ada di sini. Sebenarnya awalnya itu saya tuh lagi ada tujuan sesuatu di dekat-dekat sini. Tapi dikarenakan saya pikir dekat sama kantor sekalian lah. Saya datang ke kantor sekalian lihat-lihat keadaan kantor. Dan ternyata saya hadir dan memang saya diperlukan. Ya udah, terima kasih ya. Karena Bapak masih memperhatikan perusahaan ini. Ya. Sisi lakuin apa ya biar meetingnya nggak dimulai sekarang? Sisil tahu nih. Oke, kalau gitu meeting kita mulai.
tolong proyektornya dinyalakan. Iya, siap. Kok nggak nyala ya? Rasanya masih baru deh. Rusak apa ya? Gimana sih? Gak bisa. Nggak tahu nih Pak, belum bisa. Apa Sisil panggil teknisi aja kali ya? Biar diperbaiki sama teknisi aja. Oh iya betul. Boleh Sisil panggil. Misi ya? Iya. Saka. Papi? Ya. Bu. Maaf saya telat ya, tapi meeting belum dimulai kan? Belum. Permisi Bapak Ibu, saya cek dulu ya. Oh, ternyata ini kabelnya ketinggalan. Oke, udah nyala sekarang. Ibu, Bapak, saya permisi ya. Iya, Terima kasih, Mas. Oke, karena sekarang proyektornya sudah bisa nyala, jadi meeting kita mulai. Rin, Iya, kenapa sih Yun? sini deh duduk dulu. Kenapa? Gue ada yang perlu gue omongin sama lo, Besti. Lo inget gak waktu itu ada cowok yang sempet deket sama gue, terus maksa mau dijodohin sama gue, tapi ternyata dia udah nikah. Siapa yang namanya? Gue lupa. Dion bukan sih? Itu nggak penting, Besti. Sekarang yang penting adalah dia tuh sekarang lagi tiba-tiba muncul lagi di kehidupan gue. Terus dia nggak berhenti kontak gue, chat gue, padahal gue udah bilang sama dia gue udah punya Tommy. Gue tuh bingung ya, gue tuh harus gimana caranya ngadepin dia. Dia terus-terusan chat gue, nelpon gue, ngajak gue ketemu, maksa banget. Kalau menurut gue sih lo mendingan gak usah tanggepin sih. Karena kalau dari cerita lo, ini orang bahaya loh. Tapi gimana cara nolaknya itu gue bingung. Dia tuh sampai tau nggak ya, gara-gara gue nggak bales chat dia, nggak angkat telepon dia nekat mau datengin gue coba. Oke, next time kalau dia maksa buat ketemu lo lagi, lo nggak perlu pergi sendirian. Ajakin Tommy. Tommy ya, kayaknya gue rasa Tommy nggak perlu tahu Derin soal ini. Soalnya akhir-akhir ini tuh dia lagi posesif banget sama gue. Lagian, kayak gue nggak mau nemuin dia lagi sih. Ya udah, ada gue. Tenang. Ntar kalau dia maksa buat ketemu lo lagi, lo kasih tahu gue, lo kabarin gue. Ntar gue temenin. Serius, Rin? Iya serius. Thank you banget ya, Besti. Sama-sama, Besti. Yaudah gue cabut ya, gue harus ke kantor nih. Oke, bye. Bye-bye. Mau ngapain lo di sini? Gak puas lo kemarin ribut sama gue. Sekarang lo kesini ngapain? Mau ribut lagi? Ngapain juga gue nyamperin lo kesini, ha? Gak ada gunanya, mikir lo. Halo Bu Biryo. Bu, saya boleh minta waktu Ibu sebentar untuk bicara? Tadi saya sudah bicara sama staf Ibu untuk minta waktu Ibu sebentar. Oke, kamu ikut saya. Kamu tunggu saja di luar. Ayo. Iya. Ada keperluan apa lagi kamu menemui saya?
Saya hanya ingin terus terang sama ibu. Kalau saya benar-benar mencintai anak ibu. Saya benar-benar tidak percaya ya. Kamu sudah menghabiskan waktu saya untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting seperti ini. Satu hal yang harus kamu ingat. Saya akan menerima kamu. Asalkan di muka bumi ini tidak ada wanita single lain selain kamu. Saat itu, baru saya akan berikan restu kepada kamu dan juga Dante. Memangnya segitu buruknya saya ya? Sampai ibu memandang rendah saya. Tapi saya akan buktikan. Kalau saya bisa jadi wanita yang ibu kagumi. Oke. So good luck. Apa yang harus saya lakukan supaya saya diterima di keluarga Ibu Wiryo? Akan sangat sulit untuk wanita seperti kamu. Katakan saja, Bu. Saya harus melakukan apa? Demi rasa cinta saya ke Dante. Baiklah. Saya akan menerima kamu. Asalkan kamu jadi sosok yang setara dengan Ariana. Mungkin saya akan terima kamu. Ariana lagi. Yang Pak. Maaf. Bapak mau kemana? Hah? Bapak mau kemana? Mau ketemu Pak Kusuma dong? Loh, ada perlu apa dulu? Bapak ini siapa? Siapa? Perasaan kan Ayah udah sering bolak-balik ke sini. Ya mau kenalin Ayah. Lihat muka Ayah nih. Oh, gimana sih? Baru ya? Maaf Pak, nggak boleh masuk. Lah, nggak boleh masuk. Bagaimana sih? Ayah mau masuk. Aduh, gimana sih? Serkus! Sar! Kamu mendingan ngecek Celine deh sekarang. Kenapa? Celine di sini. Dia katanya mau ketemu sama ibu kamu. Kira-kira ada apa lagi ya? Gak tahu. Ya, paling nggak juga nanyain soal hubungan kalian. Ibu itu kalau dipaksa, dia akan semakin keras. Ada yang dia tambah kesal. Ya bagus dong. Jadi Celine makin mundur lebih cepat dong. Ya udah deh, aku pamit ya. Aku mau ke Arena Glow. Tapi saya nggak bisa nganter kamu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Yaudah, kamu hati-hati ya. Makasih ya. Sar! Serkus! Sar! Bu, ada apa ini teriak-teriak di depan kantor saya? Ini Bu, bapaknya nekat mau masuk. Memangnya ada apa? Kamu bukannya supirnya Kusuma kan? Betul, Bu. Ini saya mau ketemu Pak Kusuma. Cuma ditahan ya sama satpam nih. Satpam ibu nih. Memangnya ada apa ya? Bu, ini ada urusan penting. Saya harus ketemu Pak Kusuma. Ini demi kelangsungan hidupnya Pak Kusuma. Ya udah sana. Tapi kamu janji, jangan pernah bikin keributan lagi di sini karena saya nggak suka di sini ada keributan. Aman, Bu. Heran ya. Nggak Kusuma, nggak menantunya, nggak supirnya. Semuanya sama. Suka bikin heboh. Asli Bon, gue penasaran banget nih sama suaminya Gita. Udah lo gak usah penasaran, tetap gue lebih ganteng, Tom. Percaya. Nggak gitu Bon, ini jangan sampai gue tiba-tiba mati, gue masih penasaran, gue gentayangin lo.
Enggak, pokoknya lu bayangin aja muka gue itu lebih cakep dari suami Dita. Tapi kan lu liatnya sekilas. Iya sih. Tapi percaya aja deh. Lagi ngobrolin apa sih? Seru banget nih kayaknya. Iya, rumpi banget deh kayak cewek-cewek tau nggak? Ini nih, si Tommy lagi penasaran sama muka suaminya si Dita. Aduh, kalian ngapain sih ngurusin orang lain? Kayak gak ada urusan lain aja deh. Apalagi Dita. Sayang, walau bagaimanapun Dita itu tetap teman aku Bona Saka. Jadi nggak ada salahnya kalau kita buat kenal sama suaminya. Wait. Dita ini yang kalian maksud Dita mantan pacarnya Saka? Iya. Si Dita itu kemarin datang ke sini sama suami barunya. Itu loh yang pas di acara sharing klub wanita sukses, ya kan? Gue cuman kelihatan sekilas doang muka suami si Dita. Emangnya lo nggak lihat? Enggak. Jangankan Mbak Riri, gue aja nggak ngeliat. Ngaco dia ini. Ya gimana dong, kalian gak lihat perut udah gede kayak gini. Kemarin mondar-mandir, ngurusin catering, ngurusin tamu. Boro-boro mikirin suaminya Dita yang mana. Dita datang aja aku gak lihat. Iya, jadi katanya Dita tuh baru nikah sama seseorang pengusaha kayak gitu. Cuman kita belum ada yang pernah ketemu sih sama suaminya. Jadi Dita ini beneran udah nikah ya? Sirkus! Sir, gawat, Sir. Gawat. Ada apa, Pedro? Madamnya udah nyariin, Sir. Tapi tadi Ayu udah ngasih alasan, cuman kayaknya Sir harus segera ngasih kejutannya. Kalau nggak nanti Madam takutnya ngamuk, rumah bisa diledakin. Ya udah, sekarang kamu anterin saya ya. Oke, ayo, Sir. Sebentar, Sir. Ada telepon, saya angkat dulu. Madam, Madam. Udah angkat. Sir aja lah. Udah, kamu yang angkat. Madam, halo, Madam ya. Pedro, kamu di mana sih Pedro? Kamu kok lama banget sih, nggak sampai di rumah juga. Kan tadi saya bilang apa? Cepet balik, saya mau pergi. Terus kamu juga nggak kasih kabar ke saya. Udah ketemu apa belum sama Bapak Pedro? Udah, Madam. Ini Sirkus ada di kantor ternyata. Ada urusan penting. Di kantor? Oh. Ya udahlah, kalau gitu cepetan. Kamu balik ke rumah ya. Ini saya ada janji mau ketemu sama teman saya yang ada nanti telat nih. Oke, Madam. Madam mau suruh Ai pulang nih. Gimana, Sir? Oh gitu? Iya. Ya udah kalau gitu. Ibu itu lebih penting. Kamu antarin dia. Saya cari bunga, saya aja sendiri yang carinya. Ya? Gak apa-apa nih, Sir. Iya. Udah, Sir ya. Mari, Sir. Iya. Iya, masuk. Hai Sil. Hai Bu. Udah di sana. Aman? Lancar semua? Aman kok. Itu berkasnya. Oke. Sil, kamu nggak capek bolak-balik kantor saya, kantor Mas Saka lagi? Kamu kalau capek bilang ya. Nanti saya izinin kok kalau kamu mau netap aja di kantornya Pak Saka. Enggak, Bu. Gak usah pindah-pindah. Pokoknya Sisil masih tetap mau kerja sama Ibu. Karena buat Sisil, Ibu itu prioritas. Thank you. Karena kan kerja di Pak Saka buat cuci mata doang, Bu. Kenapa? Enggak apa-apa bercanda. Apa sih bedanya lo sama gue, Rin? Kenapa semua orang muja lo? Ya jelas beda dong. Bu Ariana tuh lebih keren, lebih cantik, lebih berwibawa, lebih segala-galanya daripada lo. Gue gak minta pendapat lo. Ya gue cuma mau bikin lo sadar aja. Lagian orang biasa juga udah tahu kali jawabannya siapa. Udah pasti Bu Ariana lah lebih-lebih daripada lo. Lagi itu pertanyaan bodoh dari mana sih? Lo ngomong barusan? Kenapa? Udah. Tolong jelasin ke gue nggak? Ini Sel ada apa sih sebenarnya?
Kenapa datang-datang marah-marah terus ngomong kayak gitu tadi? Kenapa? Gue yakin ini pasti bukan soal kerjaan. Ini urusan pribadi kan yang lo bawa-bawa. Sampai lo semarah ini. Lo sendiri yang bilang sama gue, lo selalu yang ngingetin gue, jangan bawa masalah pribadi ke kerjaan. Apa yang lo lakuin tadi? Lo bawa masalah pribadi ke kerjaan, Sel. Dan lo gak mau ngomong apapun ke gue. Sel. Jalan. Apaan sih tuh orang? Kurang ajar banget tau gak sih, Bu? Udahlah biarin aja. Oh, dia lagi kenapa moodnya tuh. Saya dengar tadi Selin bicara sama ibu. Iya, kenapa? Bicara apa dia ke sini? Masih sama. Dia tetap aja ngotot. Ibu rasa anak itu sepertinya bodoh ya. Sampai tidak tahu kapan waktunya berhenti. Karena apapun yang dia lakukan, itu semuanya akan sia-sia aja. Apa ibu nggak sadar kalau ibu sedang membicarakan diri sendiri? Maksud kamu apa? Ya, setahu saya dulu itu ibu orangnya begitu juga kan, keras kepala. Misalnya aja udah tahu akan menimbulkan masalah, tapi tetap aja ibu mau sama laki-laki yang nggak pernah menyukai ibu. Nah, ini bunga yang pas aku beli. Mami pasti suka sekali dengan bunga ini. Pedro, kalau saya bilang kamu untuk standby, ya, Pedro, kamu dengar saya nggak? Dengar, Madam. Kok kamu kayak ngelamun gitu, kayak lagi nggak dengerin omongan saya gitu deh. Kalau saya bilang standby ya Pedro, ya. Terus kamu jangan kemana-mana lagi, ya Pedro. Iya, Madam. Maaf, Madam. Tapi kan Ai tadi nyariin Serkus, Madam. Takutnya Serkus kenapa-napa, Madam. Pedro, bisa nggak sih kamu tuh pakai ngomong itu jangan pakai ya tapi kamu tuh udah salah loh. Saya nungguin kamu lama banget, Pedro. Paham nggak, Pedro? Kamu tuh udah salah. Kalau udah salah diem aja, nggak usah ngejawab, apalagi pakai omongan ya tapi bisa, Pedro. Hey. Iya, Madam. Maaf. Pedro, kamu tuh bikin saya kesel aja deh. Saya kesel sama Niken, kesel lagi sama kamu. Lagi pula juga itu si bapak. Lu gimana sih kunci mobil tadi taruh di sini? Pedro, stop, Pedro. Mas Gato tunggu. Ya, Bu? Kita mau nanya, kemarin kayaknya kita pernah lihat Mas Saka jalan sama cewek, cantik banget, kayak pebisnis gitu. Iya, siapa sih Mas? Jangan-jangan dia istri pertamanya Mas Saka ya? Ini ada apa ya ibu-ibu? Kok saya perhatiin kayaknya suka banget gitu ya, ngurusin hidup orang. Ih, Mbak kok kasar banget sih? Kita kan cuma nanya. Iya, lagian galak banget sih, pantesan cuma jadi istri kedua. Ibu bilang apa tadi? Sembarangan banget kalau ngomong gitu tuh hoax tau nggak? Emang sembarangan ya? Enggak, emang iya kan? Ibu Apa biasa sih? janji kan? Itu bapak kan? Iya, Madam. Oh my goodness.
Maaf ya, saya nggak sengaja. Saya nggak lihat. Nggak apa-apa, Pak. Saya fokus sama bunga yang saya beli ini. Papi? Jadi begini kelakuan papi. Begini kelakuan papi di belakang mami. Hah? Peluk-pelukan sama perempuan bawa-bawa bunga lagi. Udah stop. Stop! Udah, Dit, ayo. Ibu-ibu awas ya. Dit. Suamiku. Awas lo, dasar perempuan barbar. Keterlaluan papi. Mami nanti dulu, Mami. Apa papi? Mami sabar dulu, Mami salah paham. Apanya sama? Udah papi diam. Dan ini lagi nih, kamu pelakor kan? Kamu kan perempuan masih muda ya. Kenapa kamu nggak kerja aja? Kamu bisa kerjakan. Jangan godain laki orang. Bisa nggak kan? Udah sih, gue sakit dong. Bu, sebelum ibu marah-marah, denger dulu ya bu. Enak aja ngatain saya pelakor. Itu apa? Saya mesti ngatain kamu apa? Tanya suami ibu ya. Tanya suami ibu. Suami ibu tuh gak salah. Mami, dengerin papi dulu. Ini papi yang... Mami udah lihat langsung kok. Nggak perlu dengerin lagi. Mami salah paham ini. Papi yang salah. Papi nggak kenal dengan Mbak ini. Papi beli bunga ini, bunga yang bagus ini Papi pilihin untuk Mami seorang. Karena Papi sayang sama Mami. Jadi tadi Papi terkagum sama bunga ini, nggak lihat jalan. Nabrak Mbak ini, Mi. Dia nggak salah, Papi yang salah. Makanya bu ya, sebelum marah-marah, sebelum nuduh orang, pikir dulu bu. Dan ingat baik-baik, gak semua perempuan naksir sama suami ibu. Dengar itu. Itu kan, Mi. Mami salah paham kan? Nggak enak sama Mbak itu. Mami, tadi Mami kira Papi ada main di belakang Mami dengan perempuan lain, Pi. Papi nggak pernah mau seperti itu sejak Papi jumpa dengan Mami. Papi sayang banget sama Mami. Ini bunga Papi siapkan untuk Mami yang terbagus menurut Papi. Terima ya bunganya. Dari Papi. Makasih ya, Pi. Suka ya? Maafin Mami ya, kan udah menduga Papi yang kakak. Ya udah. Papi juga minta maaf ya. Kita pulang ya. Suamiku lepasin. Kamu tuh apaan sih? Ngapain kamu narik aku tadi? Biarin aja. Orang-orang julid kayak mereka tuh harusnya dikasih paham. Biar omongannya tuh pada dikunci, nggak asal ngomong. Kamu jangan bikin malu dong, Dit. Masa kamu berantem di lingkungan rumah sih? Aku juga malu ngeliatnya. Ya pokoknya aku mau pindah rumah. Titik. Kecuali kalau kamu ya tegang ngeliat aku diginiin. Ngeliat istrinya diomongin julid sama ibu-ibu sih nggak apa-apa. Aku udah bilang sama kamu, omongan mereka nggak usah kamu tanggepin. Ya gimana aku nggak nanggepin? Omongan mereka semua tuh bikin aku sakit hati suamiku. Sakit hati kan karena kamu pikirin. Coba kalau kamu nggak pikirin, kamu nggak akan sakit hati kayak begini, Dit. Kamu nggak akan emosi.
Halo sayang. Halo, Love. Aku lagi kesel banget tau gak? Aku habis ketemu sama ibu kamu dan aku sebel banget. Kenapa? Apa yang terjadi? Bu Wiryo bilang kalau aku gak akan pernah bisa masuk ke keluarga Wiryo. Saya kan udah bilang. Apa yang ibu katakan, gak usah kamu ambil hati. Oke? Ya gak bisa gitu dong sayang. Kamu gimana sih? Kan aku mau hubungan kita tuh direstuin. Terus kenapa? Ibu kamu bilang sama aku, kalau aku mau direstuin, aku harus setara sama Ariana. Ibu bilang begitu? Serius lah. Dan asal kamu tahu ya sayang ya, setelah aku ngobrol sama ibu kamu, aku jadi semakin bertekad. Kalau aku harus ambil perusahaan Ariana Glow dan klinik Mariela. Dengerin saya. Apapun yang kamu lakuin, saya akan mendukung itu. Tapi ingat, kamu ngelakuin semua rencana itu. Jangan sampai terbawa emosi. Dan saya akan mensupport apapun untuk kamu. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus ngelakuin itu semua dengan kepala dingin dan rencana yang matang. Makasih ya sayang, kamu udah support aku. Nggak bisa diem aja. Mami sayang, Mami suka banget kan dengan bunga yang Papi beliin untuk Mami itu? Bunga ini pasti Mami suka. Suka. Suka kopi. Mami, Papi mohon Mami bisa melupakan kejadian tadi. Ya. Oke. Mami masuk duluan ya, Pi. Ya. Sal? Ya, Rin. Lo tuh sebenarnya kenapa sih? Coba dong cerita sama gue. Jangan lihat gue sebagai pimpinan di sini. Gue datang sebagai temen. Kenapa? Enggak ada apa-apa. Kalau lo emang nggak apa-apa, kenapa lo harus ada pertanyaan kayak tadi ke gue? Gue udah jawab. Gue gak ada apa-apa. Jujur gue tuh bingung banget sama lo, Sam. Kenapa sih kok lo kayak gini lagi? Lo inget gak sih kita tuh udah baikan loh? Gue, lo, Yuna, kita tuh udah bestie lagi. Kenapa sekarang ada jarak lagi kayak gini? Gak mau jawab? Fine. Oke. Gue cuman gak mau lo nyesel nantinya, Sal. Karena lo gak bisa ngebedain mana orang yang baik beneran sama lo. Dan mana orang yang gak baik buat lo. Cuman manfaatin lo doang. Gue gak pernah lupa sama perbuatan lo ke gue, Rin.
Gue hanya menunggu momen yang tepat. Takut apa sih, siang-siang ini juga nggak bakalan ada hantu, Kinan. Tapi Mas... Ariana? Kalau aku angkat teleponnya, pasti bakal seru. Ada telepon. Iya, Dari siapa? Ariana. Saka kamu apaan sih? Saka apa Dit, kamu jangan ngelakuin sesuatu yang bikin masalah di hubungan kita dong. Ya kenapa sih Dit, emangnya? Dit. Kamu bisa diem nggak? Kalau kamu nggak bisa diem, aku yang keluar. Serah kamu. Bisa diem nggak? Ya sayang. Mas, kok kamu lama banget ngangkatnya dari tadi, Mas? Enggak, aku lagi meeting sayang. Oh gitu. Mas, aku nih kebetulan pulang cepat hari ini. Kamu mau jemput aku atau aku naik taksi aja? Iya, aku meetingnya kelarnya cepat kok. Aku jemput kamu ya. Oke. Ya udah, see you, Mas. See you sayang. Udah. Hei, lihat apaan sih? Tadi ada kejadian heboh banget. Apaan? Madam ngamuk. Apa itu? Ada jenggot perempuan. Yang benar. Beneran seru kayak film action. Kamu tuh gimana sih? Majikan lagi berantem kayak gitu bukannya dipisahin itu loh. Siapa yang berani misahin? Siapa? Orang serkus saja. Kamu tuh harusnya punya cara loh untuk misahin. Kalau kamu nggak misahin itu, jangan-jangan sebentar lagi kamu dipanggil loh gara-gara kamu nggak misahin. Siapa yang berani nyok? Madam udah ngamuk sengamuk-ngamuknya. Yang ada kamu loh gara-gara nggak misahin bentar lagi kamu pasti dipanggil. Ngeri banget kamu. Belum selesai ceritanya. Minta maaf kek, ribet banget lu. Lagian lu minum di tempat orang jalan. Apa lu bilang? Dih, sombong banget nih orang. Sabar. Sayang, kamu kenapa mukanya kok kayak kesel gitu? Tadi ada orang rese banget sayang. Masa dia yang nabrak, dia nggak minta maaf loh. Tapi kayaknya aku pernah lihat di mana ya? Kayak nggak asing gitu mukanya. Apaan sih kamu? Udah, kita pulang aja yuk. Mbak Riri udah nungguin lo di rumah. Ayo. Mas, nih tehnya. Makasih ya. Kita minum. Mas, tadi aku latihan masak loh. Terus? Sama Mbak Riri. Di mana? Di Cafe Jamais. Cuman aku tetap nggak pede sih. Soalnya kan nggak mungkin ya baru beberapa kali latihan terus langsung jago. Mungkin kamu tuh niat banget sih sayang. Nggak usah seniat itu lah, kan kita cuma buat ngerame-ramein aja. Lagian kalau masakan kamu nggak enak,
Aku tetap sayang sama kamu dan aku akan tetap habisin makanan yang kamu bikin. Bener ya? Aku kasih racun, kamu tetap makan ya? Canda kamu ngeri banget sih sayang. Nanti kalau nggak sama aku, kamu masih apa? Banyak suami pengganti lainnya. Canda mas. Sepeda kayak begitu aja. Sepeda apaan hiasannya termos? Kenapa nggak diangkat, Yun? Nggak apa-apa mbak. Itu mantan calon tunangan aku dulu. Dia bikin risih banget. Akhir-akhir ini tuh sering hubungin aku. Aku bingung deh. Padahal aku udah bilang sama dia kalau aku punya pacar. Mbak Riri ada saran nggak? Gimana ya cara ngadepin dia? Aku tuh nggak enak kalau misalnya dia terus-terusan kontak aku, sedangkan aku punya pacar. Kan aku harus ngargain Tommy juga mbak. Duh, Yuna bingung nih. Lagian lucu banget mantan calon tunangan. Tapi gimana ya, kalau kita ngebahas laki-laki tuh, mereka nih kalau udah sekali suka sama perempuan, sekali cinta, sekali sayang, itu bakal dikejar terus sampai kapanpun, sampai di titik dia emang udah bener-bener bosan, udah capek, ya udah gue nggak ngejar dia lagi deh, kayak gitu. Duh, gimana ya mbak? Apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang itu laki-laki makin gak bisa ketebak. Mereka tuh bisa loh ngejar mantan gebetan yang masih mereka sayangin. Even perempuannya ini tuh udah punya pasangan, udah nikah. Iya apalagi kamu belum nikah. Kejar deh pasti. Males deh aku kalau gini ngadepin dia. Itu otak, tuh tanya. Yuk aja lah. Sini. Pak. Kenapa? Maaf Pak, itu Ibu udah nggak marah lagi kan ya? Wah, Ibu. Ya, gitulah, Yas. Ibu masih dingin-dingin begitulah. Tapi Bapak yakin kok. Ibu udah nggak marah lagi dia. Oh, anu aja Pak. Ibu diajakin olahraga. Kayaknya marah-marah terus kurang olahraga deh Ibu. Bener, Sir. Mumpung masih pagi, udara masih fresh. Jadi nanti madam otaknya makin fresh juga tuh. Iya, bener Pak. Bener juga ya. Coba nanti Bapak tanyain sama Ibu. Mudah-mudahan aja dia mau ya. Iya Pak. Pamit ke belakang. Iya. Gue pasti bakal ngalahin lo. Lihat aja nanti. Tapi sekarang kamu kayaknya sibuk banget ya sama urusan klub kamu itu. Ya soalnya aku bosen mas. Seru berduaan ya sama pacar orang? Oh, sorry. Ternyata kalian berdua masih pacaran ya? Gue pikir kalian udah gak pacaran. Lagi pula hubungan kalian kan gak direstuin sama orang tua. Jadi buat apa dipertahankan? Kita cari tempat ngobrol kali ya, biar enak ngobrolnya. Gak usah. Ayolah. Ayo dong Yun. Permisi, kamu nggak lihat teman saya nggak nyaman ngobrol sama kamu? Harusnya jadi laki-laki sadar. Saya juga nggak tahu harus mencari kemana lagi. Rasanya semua jalan itu sudah buntu. Anjani, saya turut prihatin akan permasalahan kamu ini. Saya yakin di suatu hari nanti kamu pasti berjumpa dengan anak kamu itu. Aku kok kepikiran ya, kalau si Wijaya itu
dia juga sedang mencari anaknya itu. Karena dia berpikiran, kalau sampai kamu yang lebih dulu menjumpakan anak itu suatu ancaman untuk dia. Jadi itu alasan kenapa ibu kelihatan sekali ingin menjatuhkan perusahaan Wijaya? Mbak Dita ikutan klub sosialita. Oh iya dong. Klub sosialita itu kan isinya wanita-wanita sukses pembisnis gitu. Atau yang punya suami pebisnis. Ya saya kan termasuk, jadi saya pasti ikutan dong. Good morning, Mrs. Ariana. How are you today? Good, I'm good. Thank you. Udah mulai pinter ya sekarang ya bahasa Inggrisnya ya? Sisi. Oh, suaminya Dita tuh ganteng ya? Ih, ganteng banget mbak, udah ganteng, kulitnya putih, wajahnya bersih, pokoknya ganteng banget deh kayak artis. Kok muka suaminya Dita bersih sih? Ini kok ciri-cirinya lebih mirip ke Saka ya?